Katanya, seorang ayah adalah tiang rumah. Tapi bagiku, ayah hanyalah bayangan yang lewat di pagi buta dan pulang saat lampu jalan sudah padam. Di rumah ini, kami bicara dalam bahasa yang sunyi. Bahasa yang seringkali membuatku lupa. Apakah aku masih punya tempat di hatinya? Atau aku hanya sekedar beban yang harus ia beri makan? Gua nggak kepikiran sama bokap gua. Masa cuma gara-gara nilai ekonomi gue naik, dia mau nyari ke Bali besok. Cuman gara-gara biar gua ikhlasin semangat kuliah bisnis aja. Kalau lu Lip, ada rencana lewat nggak buat kemana sama Mbak saya lo? Gak ada rencana apa-apa. Dia sibuk. Lagi pula, dia mana ngerti soal lomba-lomba kayak gitu. Jangan gitu Lihat, dia sih itu kan buat biaya sekolah lu juga, lo harus bersyukur dia nggak banyak tuntutan. Bersyukur, Maya, sibuk dan peduli itu dua hal yang berbeda. Kalau orang peduli, setidaknya tanya, gimana lombanya atau kamu butuh apa buat berangkat. Bukan cuma tahu kapan tagihan listrik harus bayar, tapi lupa kalau anaknya juga butuh diajak ngomong. Tapi lo malah juara 1 nasional ya, itu prestasi gede banget. Masa dia nggak ada bilang apa-apa waktu lu pulang kemarin, bawa piala segede itu? Gak ada suara, dia cuma naruh amplop di meja makan tadi pagi. Isinya uang saku tambahan. Gak ada surat, gak ada tangan selamat. Uang tua kumpulin lebih mirip mesin ATM daripada manusia. Dingin. Mungkin itu cara beliau bicara, Lina. Menurut gue emas, kata orang tua dulu. Kadang kalau saya yang paling besar itu nggak benar butuh suara. Emas kalau didiemin di bawah tanah dan gak pernah dibentuk, ya cuma jadi bongkahan batu aja sih. Gak ada artinya buat gue yang butuh pengakuan. Pak, aku harus ke Jakarta minggu depan. Ada penganugerahan beasiswa penuh untuk kuliah. Bapak mau ikut? Kenapa cuma anggukan? Apa Bapak nggak bangga punya anak yang bisa kuliah gratis tanpa perlu Bapak banting tulang lagi? Lihat, ojo pisan-pisan ngegak suasana makan. Bapakmu itu baru pulang kerja, badannya letih. Di meja makan itu ngomong sing apik-apik. Itu adabnya. Adab atau sekedar cara menghindar, Bu? Aku ini anak. Aku bukan bawahan Bapak di kantor. Aku butuh didengar. Bukan cuma disuruh diam setiap kali aku bicara soal masa depan aku. Mbak Liha, tadi Bapak sebenarnya sudah melihat piala Mbak di kamar. Terus, apa dia senyum? Apa dia bilang sesuatu ke kamu, Ren? Lihat, tadi Bapak titip pesan sebelum berangkat kerja. Sepatu sekolahmu yang depannya jebol sudah diperbaiki, ada di rak bawah. Aku nggak minta perbaiki, Bu. Aku cuma bilang kalau sepatu aku rusak. Aku mau yang baru, yang layak. Aku malu sama Dimas dan teman-teman yang lain. Mbak tahu nggak? Bapak itu kemana-mana. Saya sempat kamu. Aku lihat tangan Bapak rusuk karena berkali-kali. Bapak nggak tahu kamu pakai sepatu rusak, bawaan besok. Itu masalahnya, Ren. Dia selalu milih cara yang susah dan murah. Dia punya waktu berjam-jam buat jahit. Tapi dia nggak punya waktu 5 menit buat tanya gimana sekolahmu hari ini. Kenapa dia lebih suka nyusahin diri sendiri sih? Lihat, ojo dadenang sing kemaki. Bapakmu itu laki-laki yang bicara lewat punggungnya. Dia memang tidak bisa menangkai kata manis. Karena dari kecil hidupnya sudah keras. Tapi setiap keringat yang netes ke aspal itu adalah doa yang diupayakan dari hasil kerjanya. Kamu hanya melihat diamnya, tapi kamu tidak melihat doanya. Duh, kenapa
Apa ibu bisa tahan sama laki-laki kesepian bapak? Apa ibu nggak ngerasa kesepian? Lihat, dalam hidup ini ada yang namanya wicara, cara kita berbicara. Bapakmu itu sedang melakoni laku prihatin. Dia nahan lidahnya dari keluhan, dari kesombongan, dan dari rasa bangganya yang berlebih. Dia takut kalau dia banyak memujimu, kamu jadi cepat puas dan berhenti berjuang. Tapi Bu, zaman sekarang komunikasi itu penting. Aku merasa kayak lagi ngomong sama patung. Kadang diam itu adalah cara terbaik untuk melindungi. Bapakmu itu seperti akar pohon, dia di bawah tanah, gelap, kotor, dan tak terlihat. Apa perlu akar pamer kepada pohon agar percaya dia sedang bekerja? Bapak dengar dari Tiara, kamu mau menolak beasiswa keluar kota. Apa alasannya? Saya merasa nggak ada dukungannya, Pak. Ayah saya nggak pernah bilang iya. Dia cuma diam. Saya rasa dia lebih suka saya di sini, bantu dia kerja, atau setidaknya nggak usah jauh-jauh. Lihat, kamu sudah mencoba bicara secara hati ke hati dengan bapak kamu? Percuma, Pak. Jawabannya pasti cuma anggukan atau deheman. Galiha, ayahmu itu setiap sore mampir ke ruangan saya. Kamu tahu apa yang dia tanya? Dia tanya, Pak, apakah anak saya baik-baik saja di sekolah? Dia bahkan minta saya rahasiakan ini dari kamu. Dia sedang melakukan laku prihatin yang berat. Coba pergilah bicara malam ini dengan ayahmu, bukan dengan egomu. Pak, aku mau bicara. Kali ini aku nggak akan protes. Iya, ada apa nak? Kenapa Bapak nggak pernah tanya soal lombaku? Apa Bapak benar nggak peduli kalau aku pergi jauh buat kuliah? Nak, Bapak ini orang bodoh nak. Bapak nggak lulus SMA. Bapak takut banyak bicara. Takut jadi salah arah. Takut menghambat kamu ke depannya. Bapak ini cuma penjaga sekolah nak. Dan Bapak nggak tahu istilah-istilah esaimu itu nak. Tapi aku butuh suara Bapak. Aku butuh pengakuan kalau aku ini anak Bapak, bukan cuma sekedar investasi masa depan. Lihat, kamu lihat nggak lampu di pojok jalan sana? Dia tuh nggak pernah suka teriak. Dia tuh suka menerangi jalan biar orang-orang tuh nggak jatuh. Dia nggak pernah teriak kepanasan, kehujanan. Bapak tuh pengen seperti lampu itu nak. Bapak pengen menerangi kamu untuk menuju ke universitas yang kamu pilih. Biar Bapak saja yang ada di kegelapan. Lihat, ini hasil Bapak kerja lembur selama 2 tahun. Bapak kerja tambahan jadi kuli panggul. Bapak sudah mengizinkan kamu untuk pergi keluar kota dan sudah menandatanganinya. Bapak juga sudah ngomong sama Pak Harno untuk kamu pergi keluar kota. Jadi Bapak tahu semuanya. Setiap malam Bapak selalu baca brosur yang kamu simpan nak. Bapak memang diam, tapi doa Bapak selalu untuk kamu nak. Resto kui orang kudu diucapin nak. Cinta itu gak harus diucapkan, tapi bisa dilakukan nak. Dari berangkat nih, katanya lu jadi ambil beasiswa. Jadi Dim, gue baru sadar selama ini gue nggak kekurangan lingkungan. Gue cuma kurang paham cara bacanya. Lo kelihatan beda nih, lebih tenang. Iya, karena lo tahu kamu BA yang nggak pernah gue suara di rumah gue.
meski tanpa kata-kata. Udah, jangan. Deh, kita berempat duluan ya. Duluan ya. Aku belajar bahwa tidak semua cinta memiliki suara yang lantang. Ada cinta yang memilih bersembunyi di jahitan sepatu, di amplop meja makan, dan di punggung yang lelah. Ayahku mungkin bukan orator hebat, tapi dia adalah seniman sunyi yang melukis masa depanku dengan keringatnya. Dalam diamnya, dia telah mengatakan segalanya. Satu, dua, oke boleh. Bawah tanah, kotor dan tak terlihat. Tiga. Gak lihat. Gak lihat. Lima dong. Dua. Kamu tidak melihat doanya. Naik. Udah. Teman yang lain kalau harus ke sekolah pakai Roy, di mana? Gue kelihatan.